Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas seputar XRP nih, sesuai dengan yang banyak kalian request lewat kolom komen pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan per video ini saya record, yaitu di tanggal 10 Mei tahun 2025, XRP masih menempati posisi keempat dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya di market kripto, tepat di antara Tether atau USDT dan juga BNB ya. Dan per video ini saya record juga harganya di sekitar 2,4 US dollar per koin ya teman-teman. Dan di sini kita bakalan bahas beberapa hal seputar XRP mulai dari price action sampai beberapa data-datanya juga kita bakal coba kulik-kulik. Tapi tentu sebelum itu disclaimer alert bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan di sini mungkin sebelum kita mampir ya ke price action-nya, kalau kita lihat dulu dari segi kripto, Fear and Greed Index-nya, yang mana di sini kita udah masuk lagi teman-teman ke fase greed ya. Dan ya perubahan yang sangat signifikan dari bulan lalu, yang mana bulan lalu kita masih cenderung extreme fear nih, kalian bisa lihat. Dan sekarang kita udah berada di level greed ya, dengan angka indeks sekitar 70-an. Dan di sini kalau kita coba lihat dari segi price action ya buat XRP. Nah, kalau kita amati dari segi price action-nya, kita bisa melihat bahwasannya memang XRP, dalam beberapa hari terakhir juga ikutan naik ya, sebagaimana juga memang performa market crypto yang sedang cukup oke dalam beberapa waktu belakangan. Dan dari demand area-nya di sini yang memang sudah saya marking sejak di video-video sebelumnya, kalian juga boleh cek sendiri untuk konfirmasi sendiri apakah yang saya katakan ini benar atau enggak. Tapi di video kali ini kita akan coba lihat atau kita coba ukur juga untuk kenaikannya dan bounce-nya dari demand area ini sekitar 15% buat XRP, which is good teman-teman. Tapi sebenarnya yang perlu kita amati juga adalah atau yang kita perlu perhatikan juga adalah sebenarnya XRP ini kalau kita bandingkan ya, sekali lagi kalau kita compare dan komparasikan, kita bandingkan dengan berbagai altcoin atau mungkin koin-koin lain di market crypto, sekali lagi pembandingnya jelas adalah koin-koin lain dan juga altcoin di market crypto. Sebenarnya XRP ini dalam beberapa waktu terakhir ya, itu cenderung underperform. Dan nanti saya juga akan kasih data-datanya ke teman-teman. Kita juga akan komparasikan bahkan dengan Bitcoin. Ini XRP di kuartal 2 ini cenderung ya sedikit underperform ya teman-teman. Atau bahkan cenderung harganya memang nggak kemana-mana nih. Karena so far kalau kita lihat dari segi price action, XRP ini dalam beberapa waktu terakhir memang naik, which is good teman-teman. Yang memang ini mengalami kenaikan. Setidaknya untuk asetnya sendiri ya secara price action masih still oke. Tapi kalau kita perhatikan sebenarnya XRP kan masih berada di range ini teman-teman. Nah, dia masih berada di range sekitaran sini lah ya. Dia sempat breakout juga sebelumnya di atas sini. Nah, kalau kita coba tarik ke samping, nah dia sempat breakout ke atas sini, tapi sebenarnya nah range-nya itu di sini. Jadi kita bisa mengamati bahwasannya sempat ada breakout ke atas sini dan juga sempat ada breakdown juga di bawah sini. Yang mana di sini dia nge-fill area imbalance-nya, kemudian di sini ada breakout tapi ya kalian bisa lihat ternyata turun lagi gitu ya ke range areanya yang di sini. Jadi sebenarnya XRP dari ketika dia naik ya di Q4 tahun 2024 and then di sini bulan Desember dia mencapai atasnya di sini di area resistance and then dia naik lagi sebenarnya di bulan Januari teman-teman. Nah, di bulan Januari dia naik ke atas and then setelah itu kalian bisa lihat dia bermain di sini aja teman-teman. Dan sebelumnya yang di bulan-bulan April ya ketika memang masih hot-hot ya terkait tarif itu dan lain-lain ya kalian bisa lihat XRP ini juga turun ke bawah tapi dia V-shape dan rebound lagi ke atas gitu. Jadi so far XRP ini masih bermain di range ini ya. Meskipun memang ada beberapa kali dia keluar dari areanya gitu. Nah, di sini kita bisa perhatikan secara teknikal XRP ini sebenarnya nggak banyak yang berubah dari pembahasan saya sebelumnya, di mana memang XRP so far kalau kita lihat setiap ada di demand area ini dia atau punya kecenderungan untuk mengalami kenaikan ya. Kalian bisa lihat berapa banyak lah ya rebound dari demand area ini. Tapi begitu pula sebaliknya, ketika dia sampai di area supply atau resistance yang ada di atas ini, ya dia cenderung mengalami penurunan gitu atau rejection. Dan ini adalah ciri khas yang sangat jelas dari konsolidasi untuk suatu koin tertentu atau suatu aset tertentu ya dalam technical analysis. Dan ya mungkin kalau kita lihat XRP sebenarnya ini good momentum ya. Harapannya tentu ini bisa berlanjut karena kalau kalian lihat nih ya mungkin ya kalau dalam time frame kecilnya kalian bisa lihat seperti ini. Dan ya harapannya mungkin para holder XRP berharap paling tidak buat XRP ini bisa nih buat kembali lagi paling nggak hit dulu deh atau testing dulu deh ke area supply atau resistance yang di atas ini. Dan kalau ini berhasil di breakout ya baru mungkin blue sky ahead buat XRP karena dia ada potensi untuk mengunjungi at least high point-nya ya yang ya di sekitaran sini lah mungkin sebagai target yang juga realistis. Dan ini juga sangat berdekatan ya dengan angka psikologis yang kalian bisa lihat sendiri di pojok kanan gitu.
Tapi ya tentu dengan demikian kalau kita melihat, return ya atau lebih tepatnya bukan return tapi target dari XRP adalah supply area ini, maka kita juga harus, mengantisipasi bahwasannya selama XRP ini nggak turun dari demand zone yang ada di sini, sebenarnya secara price action masih oke, tapi kalau ternyata dia breakdown dari demand area ini, ya yang terjadi justru sebaliknya teman-teman. Tapi berkaca dari kondisi market crypto yang sekarang, I think skenario pertama yang mana XRP dalam jangka menengah hingga jangka panjang ada potensi hit lagi atau testing lagi di supply area ini mungkin, sedikit lebih besar nih persentasenya dibandingkan untuk XRP, koreksi ke demand area yang ada di bawah sini. Lebih kurang seperti itu, tapi bukan berarti XRP ini nggak mungkin turun ya. Kemudian kalau kita lihat dari data lain ya, di sini, tadi kan saya mengatakan bahwasannya XRP ini relatif underperform terhadap, koin-koin lain gitu atau altcoin-altcoin lain. Ini bisa dilihat di mana? Yang pertama, pembuktiannya adalah kita lihat di XRP dominance teman-teman. Nah, ini adalah chart dari XRP.D atau XRP dominance lah ya, yang mana, sesuai chart-nya atau sesuai nama chart-nya ini adalah, indeks lah ya, semacam indeks yang merepresentasikan dominasi pasar dari XRP terhadap keseluruhan market crypto gitu. Yang mana kalau misalkan, XRP dominance ini mengalami kenaikan seperti, di mungkin ya Q4 tahun 2024 dari bulan Oktober, November, dan seterusnya bahkan peak-nya ini di sekitaran ya Februari atau Januari teman-teman. Itu artinya, XRP secara performa itu mengalahkan banyak banget koin-koin lain gitu ya. Dan memang kita bisa cek di tanggal-tanggal tersebut, ya XRP lagi begini teman-teman. Yang mana pada saat itu memang mengejutkan semua orang ya, karena naik dari sekitaran 0,5 jadi $2 lebih gitu. Dan itu memang kenaikan yang cukup signifikan dan tentunya dengan adanya kenaikan tersebut memicu ya chart dari XRP dominance juga mengalami kenaikan gitu. Karena pada saat itu XRP outperform hampir semua koin gitu ya teman-teman ya. Karena memang, kapitalisasinya, pasarnya besar, pada saat itu sudah besar, and then dengan kenaikan seperti itu ya pasti dia outperform banyak banget koin-koin lain gitu. Tapi seperti yang saya katakan dalam beberapa waktu terakhir, at least kalau kita lihat dari kuartal 2 atau berkaca dari kuartal 2 kita bisa mengamati nih XRP ini dari sekitaran sini lah ya, mungkin kuartal 2 kita bisa ambil dari sekitaran sini. XRP ini cenderung mengalami penurunan teman-teman kalau kita, lihat dari kuartal 2 gitu, secara chart XRP dominance-nya. Which is itu artinya adalah XRP itu relatif underperform jika dibandingkan dengan koin-koin lain yang ada di market crypto. Itu untuk yang pertama. Tapi so far memang XRP dominance masih bermain di range-nya yang ada di sini, di antara supply area ini dan juga, demand area-nya yang ada di bawah. Jadi mirip-mirip lah ya, masih konsolidasi di situ-situ aja nih, sama seperti chart dari XRP-nya juga. Kemudian kalau kita lihat dari data, mungkin di sini kita lihat untuk data XRP. Nah, teman-teman bisa lihat untuk, data dari XRP di bulan April ya dan juga bulan Mei, apakah return-nya positif? Jawabannya yes, return-nya positif teman-teman. Dan kalau kita lihat juga di return kuartal 2-nya, tentu saja dengan positifnya return di bulan April dan bulan Mei, ya return kuartal 2-nya juga positif teman-teman. Berarti good nih XRP nih kalau kita lihat secara return di kuartal 2 masih oke teman-teman. Tapi sekali lagi, ketika teman-teman itu berinvestasi ya lebih tepatnya di market crypto, benchmark yang paling dasar sebenarnya adalah bukan dari, misalkan USDT, ya mungkin kalian bisa pakai itu sebagai benchmark, tapi kalau saya sendiri, itu menggunakan benchmark-nya adalah Bitcoin ya teman-teman. Jadi, buat apa gitu logikanya kita mungkin quote on quote memilih altcoin apabila memang, ternyata altcoin itu underperform dibandingkan Bitcoin. Kan, pasti kan kalau teman-teman itu memilih altcoin itu artinya kalian berharap return yang lebih gitu daripada Bitcoin-nya. Sementara kalau kita perhatikan nih buat Bitcoin sendiri, di sini kita pindah ke Bitcoin. Nah, kalian bisa bandingin nih return di bulan April dan bulan Mei-nya, yaitu di Bitcoin 14,2%, kemudian di bulan Mei 9,97%. Sementara buat XRP, dia ada di 4,98% di bulan April dan 9,47% di bulan Mei ini teman-teman setidaknya. Dan otomatis itu membuat akumulatifnya di kuartal 2 itu Bitcoin itu udah naik sekitar 25,6%. Yang berarti di setidaknya di bulan April dan bulan Mei ini atau di kuartal 2 ini Bitcoin so far outperform XRP teman-teman. Dan ini valid buat datanya, kalian bisa komparasikan sendiri gitu. Dan itu membuat pasti chart dari XRP dominance tadi terlihat menurun ya. Tapi, mungkin aja memang di kuartal 2 ini XRP masih tidak terlalu perform, tapi at least memang mengalami kenaikan ya setidaknya untuk XRP ini sendiri. Namun memang kalau ada teman-teman yang berargumen bahwa, "Bang, kan di kuartal 1 XRP outperform Bitcoin," ya itu betul teman-teman. Ya kalian bisa lihat sendiri lah ya, di kuartal 1 Bitcoin ini minus, tapi XRP sendiri bahkan masih positif gitu. Jadi ya mungkin memang kuartal 2 ini belum waktunya aja buat XRP, tapi ya mari kita lihat nih ke depannya akan seperti apa buat XRP ini sendiri. Karena kita kan nggak ada yang tahu ya. At least mungkin teman-teman yang XRP Army atau yang hold
XRP ya mungkin juga ikut merasakan kenaikan lah. Tapi ya sekali lagi teman-teman kalian juga harus pintar-pintar dalam merotasikan mungkin quote on quote uang kalian apabila memang kalian bermain di altcoin. Karena bisa aja nih, misalkan seperti XRP ini altcoin kalian mungkin, memang ikut mengalami kenaikan tapi mungkin secara komparasinya apabila kita bandingkan dengan Bitcoin, ya teman-teman masih bisa lihat nih bahwasannya ternyata Bitcoin ini masih outperform gitu, dari XRP. Dan di sini kalau kita lihat data-data lain seputar XRP mungkin kita mampir ke token terminal. Nah, di token terminal juga kita lihat sebenarnya data XRP ya masih belum terlalu banyak yang berubah signifikan dari terakhir kali saya bahas, di mana token trading volume mengalami penurunan memang dalam trennya setidaknya dalam beberapa jangka waktu belakangan dan kemudian ada beberapa data-data lain yang mungkin teman-teman juga bisa lihat nih di token terminal ini gitu. Dan so far data-datanya masih mirip banget sama yang saya bahas di video-video sebelumnya. Kemudian kalau kita lihat dari Coinblass, nah di sini kita mampir buat data XRP ya. Kita bisa mengamati sebenarnya volume XRP ini dalam beberapa waktu belakangan itu mengalami penurunan sekitar 29%-an. Kemudian open interest-nya ya naik sih teman-teman sekitar 5%-an lebih. Dan dalam 24 jam terakhir ya inilah teman-teman bisa lihat bahwasannya token-token atau koin-koin dengan kapitalisasi market yang besar atau kapitalisasi pasar yang besar, ini pasti derivatif datanya cenderung saya suka teman-teman, di mana dalam 24 jam terakhir yang terlikuidasi di XRP secara value itu sekitar 8 million of dollar. Itu angka yang ya cukup besar ya teman-teman ya. Yang mana kalian bisa lihat itu didominasi oleh long position justru teman-teman. Jadi mungkin banyak orang ya yang berspekulasi di XRP ini kemudian terlikuidasi ya, untuk long position-nya ya harapan saya tentu teman-teman apabila memang hendak melakukan transaksi secara derivatif teman-teman, gunakan margin yang sesuai dan juga portofolio management yang tepat dan bagus gitu, sehingga harapan saya teman-teman nggak masuk nih ke dalam salah satu bagian dari angka-angka ini gitu. Dan ya lebih kurang seperti itu sih teman-teman buat pembahasan XRP karena nggak ada yang terlalu bisa banyak dibahas, tapi ya dari sini kita bisa lihat nih pentingnya untuk memang memilih altcoin yang tepat gitu ya, karena memang, saya akui nggak gampang teman-teman untuk memilih altcoin-altcoin yang tepat, makanya mungkin beberapa orang atau banyak orang juga cenderung Bitcoin aja deh dan sebagainya. Tapi buat teman-teman yang memang, hendak untuk mengambil beta ya atau lebih tepatnya higher beta nih dari Bitcoin yang mana mungkin teman-teman, mau cherry pick buat altcoin-altcoin yang menarik, ya good luck teman-teman semoga bisa dapat, altcoin yang juga performanya bagus, at least bisa mengalahkan performanya Bitcoin gitu. Karena kan logikanya ngapain kalau misalkan ternyata altcoin kita itu nggak bisa mengalahkan performa dari Bitcoin, mending Bitcoin-nya aja gitu, itu secara logika. Tapi ya mungkin buat XRP memang sedang bukan waktunya aja teman-teman, ya mari kita lihat lah ya, at least kan, di kuartal 2 ini masih ada setengahnya bulan Mei, yang mana ini kan tanggal 10 Mei nih, belum, akhir bulan Mei. Jadi kita lihat setengahnya lagi sisanya di bulan Mei dan juga di bulan Juni nih. Apakah memang di kuartal 2 XRP ini cenderung, cukup underperform dibandingkan berbagai koin kripto lainnya atau mungkin memang belum waktunya nih. Ternyata di bulan Mei akhir atau mungkin bulan Juni itu XRP baru perform. Ya kita nggak tahu. Mari kita lihat di, next time apakah XRP ini bakalan meroket atau justru memang bakal di situ-situ aja. Dan boleh teman-teman komen di kolom komen di bawah pendapat kalian seputar XRP gimana. Dan juga buat teman-teman nih yang mau request analisa koin, boleh banget request aja di kolom komen di bawah. Dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik, bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya kayak XRP ini. Dan lebih kurang seperti itu, thank you teman-teman buat kalian yang udah request analisa koin dan juga buat teman-teman yang mungkin udah support saya sampai sejauh ini. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.